Selamat siang, Bapak Ibu, eee, untuk para peserta acara pesantren kilat online pada siang hari ini. Untuk hari ini ya, hari ini kita mulai jam 1 ya. Kita hari ini ada 2 sesi, yaitu ada sesi pertama kajian bersama Bapak Muhammad Fikri mengenai tauhid, lalu nanti ada mengenai tilawah Al-Quran, Asmaul Husna, dan review tajwid yang telah dibacakan. Jadi semacam tadarusnya bersama Kang Sony. Baik, saya inikan lagi untuk acara pada pesantren kilat online ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang dimana bisa berkolaborasi dengan Syariah Bisa menyanyikan pesantren kilat online di bulan Ramadan ini. Dan pesantren kilat online tersebut dapat diikuti secara online melalui platform tampil yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan ilmu agama Islam dan menambah wawasan ilmu bidang teknologi. Tagline dari pesantren kilat online ini adalah belajar ngaji, data science, dan bisnis di bulan suci Ramadan. Baik, itu saja pembukaan dari saya. Saya kali ini ada kajian mengenai tauhid bersama Bapak Fikri. Saya sambungkan dulu dengan Bapak Fikri. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Suaranya Pak sepertinya belum masuk Pak. Boleh live audio dulu Pak, baru join lagi Pak. Takutnya. Halo, tes 1 2 3. Nah, ya, masuk Mas? Pak. Oke. Pak sudah masuk. Baik. Jadi untuk pada siang hari ini akan diisi oleh Bapak Vicky. Pak, apakah sudah siap Pak untuk mengisi kajian hari ini Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Ibrahim dan teman-teman yang ada di bisa.ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina al-mustafa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini selepas sholat Jumat ya, kita bisa kembali bertemu lagi meskipun masih melalui platform video conference. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan salah satu tema di dalam masalah fikih, yaitu tentang fikih ikhtilaf ya. Dan tema itu adalah tema yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan umat Islam pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema yang menjadi salah satu substansi ajaran agama Islam yang mencakup pokok-pokok agama Islam, yaitu tentang Islamic worldview. Kalau kita membahas masalah fikih, seperti yang sudah kita bahas, bahwa di dalam masalah fikih itu sangat memungkinkan muncul berbagai macam hukum-hukum yang saling berbeda
ya, karena fikih itu multi interpretatif ya, memungkinkan para ulama menginterpretasi satu dalil dengan istimbat ahkam yang nanti menghasilkan produk hukum yang saling berbeda satu dengan yang lainnya. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Akan tetapi ketika kita nanti masuk ke dalam pokok-pokok agama Islam, ya, maka tugas kita, kewajiban kita adalah memegang dengan kuat, memegang dengan erat, meskipun zaman telah berubah, meskipun teknologi semakin canggih, tapi ada beberapa pokok agama Islam yang harus kita tetap pegang dengan kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengangkat suatu topik yang cukup penting, yaitu tentang Islamic worldview. Kita langsung mulai. Nah, apa sih definisi dari Islamic worldview itu sendiri? Jadi Islamic worldview itu secara harfiah atau secara terjemahan artinya adalah alam pandangan Islam. Ya. Worldview Islam. Istilah Islamic worldview ini dipopulerkan oleh salah satu filsuf Islam terbesar pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau aslinya Indonesia, dari daerah Bogor, kemudian beliau pindah ke warga di Malaysia dan mendirikan kampus di sana, memimpinya dan melahirkan banyak cendekiawan Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Nah, Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas ini, beliau disebut-sebut sebagai tokoh yang pertama kali atau awal mula mempopulerkan istilah Islamic worldview. Nah, beliau, Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, mengartikan Islamic worldview dengan istilah ru'yatul Islam lil wujud. Bagaimana Islam memandang segala sesuatu yang wujud, atau bagaimana cara pandang Islam terhadap wujud. Ini definisi Islamic worldview dari Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas. Nah, para cendekiawan yang lain itu mendefinisikan dengan definisi yang tidak sama dengan yang didefinisikan oleh beliau. Misalkan Sayyid Qutb itu mendefinisikan Islamic worldview sebagai at-tasawwur al-islami, ideologi Islam. Kemudian juga cendekiawan lain ada yang mendefinisikan al-mabda al-islami. Kemudian juga ada definisi yang lain, nadhariyat al-islami, ya, dan lain sebagainya. Nah, definisi yang telah dipilih oleh Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas ini sangat penting sekali. Ya. Beliau menjelaskan bahwa Islamic worldview ru'yatul Islam lil wujud. Bagaimana Islam, bagaimana cara pandang Islam melihat sesuatu yang wujud itu. Nah, konsep pertama yang akan kita bahas pada pembahasan ini adalah tentang wujud di dalam pandangan Islam. Selama ini mungkin kita akan mendefinisikan bahwa wujud itu adalah segala yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, kemudian dirasakan oleh panca indera kita. Maka kita akan menyimpulkan bahwa itulah wujud. Sedangkan di dalam alam pandang Islam, wujud itu tidak hanya wujud yang sifatnya materialistis. Wujud yang hanya bisa diindera oleh panca indera kita. Tidak hanya terbatas kepada wujud-wujud yang bisa ditangkap oleh pandangan mata, didengarkan oleh telinga, dirasakan oleh indera yang ada pada tubuh manusia. Islam membagi wujud ke dalam dua jenis. Pertama adalah wujud yang sifatnya mahsus, yang bisa dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Kemudian yang kedua adalah wujud yang sifatnya ghairu mahsus, wujud yang tidak bisa ditangkap atau dirasakan oleh panca indera.
Contoh-contoh misalkan wujud yang mahsus itu masjid, ya, sekolah, bukan sekolah online, ya, sekolah fisik gedung-gedungnya, kemudian juga baju yang kita pakai, kemudian tubuh manusia, itu semua adalah wujud yang sifatnya mahsus, wujud-wujud yang sifatnya fisikal, ya. Kemudian yang kedua, ada wujud yang sifatnya tidak bisa diindra, yang tidak bisa dilihat. Misalkan pahala, kemudian juga surga, neraka, malaikat, kemudian Allah, ya. Itu adalah contoh-contoh wujud ghairul mahsus, wujud yang tidak bisa diindra oleh manusia pada saat sekarang ketika hidup ini. Nah, jawaban ini sangat penting sekali teman-teman, karena salah satu Islam dengan filsafat materialis yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Makanya ketika segala sesuatu tidak bisa diindra, tidak bisa dibuktikan dengan saintifik, dengan empirical, dengan rasio, maka akan ditolak. Ya. Makanya kita tidak heran ada beberapa pihak yang misalkan mereka menolak adanya Tuhan. Tuhan bagi mereka adalah sebuah ilusi, sebuah hayalan yang diciptakan oleh manusia yang belum dewasa. Ada salah satu tokoh pemikir Barat yang mengatakan demikian. Sehingga ketika segala sesuatu itu tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, maka akan disimpulkan sesuatu itu tidak ada. Malaikat tidak bisa dilihat oleh mata, kemudian juga jin, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat secara langsung oleh manusia, maka dalam pandangan filsafat materialisme itu dianggap tidak ada. Ya. Maka adanya Tuhan, adanya malaikat, adanya hal-hal yang gaib, itu sesuatu yang dianggap sebagai ilusi. Ya. Sedangkan di dalam pandangan Islam, wujud itu tidak hanya wujud yang bisa dilihat saja. Ada wujud ghairul mahsus tadi yang sudah saya jelaskan. Oleh karena itu, umat Islam kewajibannya adalah dia mengimani segala sesuatu yang gaib, meskipun segala sesuatu yang gaib itu saat ini tidak bisa dilihat wujudnya oleh mata manusia. Dan bukan berarti segala sesuatu yang gaib itu tidak ada, ya. Nah, itulah yang nantinya akan membedakan salah satu konsep utama pandangan alam Islam dengan pandangan alam Barat atau pandangan alam sekuler, pandangan alam materialisme. Kita meyakini bahwasanya ketika kita berbuat baik, kita mendapatkan pahala. Ketika kita ditanya pahala itu mana buktinya, kita tidak bisa menunjukkan, tapi bukan berarti pahala itu tidak ada. Ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, dan kita ditanya dosa itu wujudnya apa, kita tidak bisa menunjukkan itu. Tapi kenapa kita mempercayai? Karena di dalam agama Islam itu salah satu konsep ilmu yang menjadi tumpuan, yang membedakan dengan konsep ilmu di Barat. Kita di agama Islam, konsep ilmu salah satunya menerima adanya wahyu dan juga khabar sodik, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita adalah taslim, tasdik, menerima, meyakini, pasrah kepada kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lain kebenaran itu adalah kebenaran metafisika ilahiyah, kebenaran wahyu ilahi. Ya. Sekali lagi, meskipun tidak bisa dibuktikan secara empirical, tidak bisa dibuktikan secara saintifik, ketika itu memang datang dari kabar yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita adalah menerimanya tanpa melakukan penyangkalan, terutama dalam konsep-konsep pokok agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman semua, Islamic worldview atau konsep dasar agama Islam, ya, ketika dipandang menggunakan pandangan Islam, itu nanti akan sangat jelas sekali bedanya dengan cara pandang selain daripada alam pandangan Islam.
pandangan Islam. Contohnya misalkan begini, kita di dalam agama Islam mengenal konsep al-adl, ya, atau keadilan. Keadilan di dalam pandangan Islam itu bukan sama rata, sama rasa, sama bagiannya. Tidak. Tapi al-adl di dalam agama Islam adalah wad'u syai' fi mawadhi'ih. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Nah, konsep-konsep adil di dalam Islam ini nanti akan membedakan dengan konsep keadilan, misalkan ketika kita bandingkan dengan konsep keadilan yang dibawa oleh penganut ajaran feminisme. Ya. Nah, misalkan para feminisme ini mengkritik bahwa agama Islam ini tidak adil terhadap perempuan. Contohnya bagaimana? Ketika misalkan kita sholat jamaah di masjid, ya, ada laki-laki, ada anak-anak, ada wanita dewasa. Wanita di dalam hukum Islam ketika sholat, maka tidak boleh dia mengimami laki-laki. Wanita tidak boleh menjadi khotib sholat Jumat. Wanita ketika mendapatkan bagian waris, itu bagiannya setengah dibanding dengan laki-laki. Maka ketika hal-hal semacam ini dipandang dengan menggunakan pendekatan feminisme, agama Islam akan dianggap agama yang tidak adil terhadap hak-hak kaum wanita. Padahal di balik itu semua ada masalah yang kadang akal manusia belum bisa menjangkaunya. Dan hal-hal semacam ini, masalah misalkan wanita mendapatkan bagian setengah atau lebih kecil dibanding laki-laki, dianggap tidak adil itu ketika pandangannya itu hanya pandangan yang simplistis, yang sederhana. Apabila dirinci lebih lanjut, itu malah sependek yang saya ketahui, itu malah ada banyak hal yang menguntungkan wanita. Nah, intinya adalah tadi ya, cara pandang Islam ketika dalam tema-tema keadilan itu bukan sama rata, sama rasa, sama bagiannya. Misalkan lagi, cara pandang keadilan di dalam perspektif Islam dengan perspektif komunisme juga beda. Komunisme menginginkan setiap individu itu mendapatkan jatah finansial, fasilitas sama rata, sama rasa. Dan dikelola oleh negara. Ya. Semua alat-alat produksi diambil oleh negara. Tidak ada lagi kaum borjuis, tidak ada lagi orang kaya, semua sama posisinya. Keadilan di dalam Islam tidak mutlak demikian. Ya. Di dalam agama Islam orang boleh kaya, boleh memiliki properti, boleh memiliki mobil, boleh memiliki barang mewah. Akan tetapi ada satu konsep Islam yang juga menyentuh aspek sosialisme, yaitu ketika seseorang dia telah kaya, telah mencapai nisab atas harta yang ia miliki, maka dia dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakatul mal, membayar zakat uang yang ia miliki. Nah, zakat mal ini nanti akan dibagikan untuk kemaslahatan umat. Ya. Ini konsep keadilan Islam, konsep yang membedakan dengan pandangan keadilan dengan komunisme tadi. Ya. Kemudian juga misalkan di dalam contoh ilmu tadi ya, ilmu sudah kita singgung. Kita di dalam agama Islam, ilmu itu tidak hanya sebatas bertumbuh kepada penelitian-penelitian filosofis yang sifatnya spekulatif, atau hanya bertumbuh kepada hal-hal hasil penelitian yang sifatnya saintifik. Kita, misalkan begini, kita di dalam agama Islam tidak hanya akan menerima suatu kebenaran, suatu ilmu, yang mana ilmu itu sudah terbukti secara saintifik, empirikal, dan rasional. Satu hal yang membedakan konsep ilmu di dalam dengan konsep ilmu Western, konsep ilmu di Barat adalah kita di agama Islam itu menerima konsep revelation, konsep wahyu.
konsep wahyu, kemudian konsep khobar sodik yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun penelitian ilmiah belum membuktikan adanya alam barzah, meskipun penelitian saintifik belum bisa membuktikan adanya hari kebangkitan di Yaumul Mahsyar, meskipun penelitian di barat belum bisa membuktikan bahwa neraka itu ada, maka kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mengimani segala sesuatu itu. Kenapa? Karena segala hal tersebut yang saya sebutkan telah dinaskan, telah ditegaskan, dan telah diuraikan oleh para ulama Islam menjadi satu konsensus, menjadi suatu pokok di dalam agama Islam yang tugas kita adalah meyakininya. Jadi itu gambaran dari Islamic worldview secara global ya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut atau menyimak beberapa kuliah online dari misalkan Ustadz Adian Husaini ya, yang saat ini menjadi Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nanti teman-teman bisa menyimak lebih lanjut kuliah tentang Islamic worldview. Beliau menyajikan dengan lebih detail, lebih lengkap ya. Kemudian juga bisa membaca tulisan-tulisan dari Dr. Hamid Fahmi Zalkasi ya, yang menjadi salah satu pimpinan di Unida Kontol. Kemudian juga nanti bisa membaca tulisan-tulisan dari Ustadz Dr. Syamsuddin Arif ya, yang saat ini menjadi Direktur INSIS Jakarta ya, dan juga ustadz-ustadz lain ya, yang sudah membahas tentang Islamic worldview. Nah, apakah Islamic worldview ini tidak memiliki landasan dari Alkitab? Jawabannya adalah ada. Saya di sini hanya akan membahas secara sekilas saja, teman-teman semua. Salah satu ayat yang menjadi landasan tentang konsep Islamic worldview, tentang ru'yatul Islam lil wujud ya, tentang wujud itu ada yang khairu mahsus, adalah salah satunya ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakat. Nah, yang menjadi poin yang akan kita bahas di sini adalah ada kata ghaib di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ayat sebelumnya kan dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Siapa orang yang itu? Lanjutannya adalah ini. Salah satu kriteria al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Waktu saya SMP, waktu saya sekolah dulu, ketika membaca terjemahan ayat-ayat semacam ini, saya mengalami pemaknaan yang mungkin tidak tepat karena pikiran anak-anak. Dalam benak saya waktu itu gaib itu ya alam-alam lelembut ya. Misalkan pocong, kuntilanak, genderuwo begitu ya. Wah, berarti Al-Qur'an menyuruh kita mengimani makhluk-makhluk gaib ya. Itu waktu zaman dulu ya. Tapi ternyata setelah kita belajar, kemudian kita banyak membaca, ternyata kata kunci al-ghaib ya, yang diulang berkali-kali di dalam Al-Quran, ini salah satu hal yang sangat fundamental sekali teman-teman semua. Sesuatu yang menyangkut pokok keimanan. Ya. Karena kita beriman itu adalah membenarkan segala hal tentang ajaran Islam, kita benarkan di dalam hati, kemudian wal qawlu bil lisan, mengucapkannya ke dalam lisan, kemudian wal amalu bil jawarih, mengamalkan dalam perbuatan kita. Yakini adanya Allah, maka kita membenarkan di dalam hati kita. Kemudian kita melakukan syahadat, asyhadu
ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-qaulu bil lisan. Ketika kita meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan kita, meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah utusannya, nabi akhir zaman, dan Islam itu adalah satu-satunya agama yang paling benar, maka kewajiban kita adalah meyakini segala hal yang telah dibawa oleh Rasulullah. Salah satunya perintah misalkan untuk sholat. Maka ketika kita sholat, maka kita berarti al-amalu bil jawarih, kita mengamalkan ajaran Islam dalam bentuk perbuatan, anggota badan kita. Ya, kan tidak bisa kita sholat, saya ingin sholat hanya di dalam hati saja. Oke. Nah, makna ghaib, ya, ketika kita cek di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, kita akan mendapatkan beberapa penjelasan dari para ulama. Ya. Salah satunya adalah dari Abul Aliyah. Ya. Imam Abul Aliyah menafsirkan ayat yu'minuna bil ghaibi, kata beliau, qala yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatuhu wa naruhu wa jannatihi wa narihi wa liqaihi wa yu'minu bil hayati ba'dal maut wa bil ba'si fahada ghaibun kulluhu. Ini di sini tulisannya soalnya kecil nih, saya nggak begitu kelihatan. Mohon maaf. Jadi kata Abul Aliyah, ya, yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman, salah satu tandanya atau kriterianya adalah mengimani hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu hal-hal yang gaib itu bukan seperti sekarang yang lagi viral ya, baby ngepet misalkan gitu, bukan ya. Pocong itu bukan. Tapi kata Abul Aliyah, ya, yu'minuna bil ghaibi itu maknanya adalah yu'minuna billahi, hendaklah kalian beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, Zabur, Taurat, Injil, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya yang telah Allah utus ke bumi ini, wal yaumil akhir, dan pada yaumul akhir, wa jannatihi wa narihi, dan juga kalian beriman dengan adanya surga dan juga nerakanya. Meskipun kita tidak melihat langsung hari ini surga itu kayak gimana, neraka itu kayak gimana, tapi Rasulullah telah membawa wahyu dari Allah di dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran berulang kali menyebutkan adanya surga dan adanya neraka. Waliqaihi, dan beriman bahwasanya kelak kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minu bil hayati ba'dal maut, dan juga beriman kepada kehidupan setelah kita meninggal dunia. Wa bil ba'si, dan juga beriman kepada hari kebangkitan. Fahada ghaibun kulluhu, dan ini semua adalah ghaib, sesuatu yang tidak bisa diindra oleh manusia yang hidup pada hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini masih sama, masih di tafsir Ibnu Katsir, masih di ayat yang sama. Salah satu sahabat Nabi, yaitu Ibnu Mas'ud, ya, dan juga sekumpulan sahabat Nabi yang mulia Muhammad SAW, malah menjelaskan makna al-ghaib itu adalah amal ghaibu fama ghaba anil ibad, bahwasannya yang dimaksud al-ghaib, sesuatu yang gaib, itu adalah segala hal yang ghaba, yang tidak bisa dilihat oleh hamba ketika dia hidup di dunia, ketika masih hidup. Contohnya apa? Min amril jannah,
dari perkara-perkara tentang surga, wa amrina, dan tentang hal-hal di neraka, wa ma dzukira fil Qur'an, dan segala hal tentang perkara gaib yang telah disebutkan di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ya. Jadi pandangan alam Islam tentang wujud tidak hanya terbatas meyakini bahwa yang namanya wujud itu hanya yang bisa dilihat oleh mata saja. Tapi ada wujud yang kedua yang dinamakan sebagai wujud ghairu mahsus. Contohnya surga, neraka, kemudian yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, kemudian juga alam kubur, adanya malaikat, adanya Allah, dan seterusnya yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalau tadi penjelasan dari Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat Nabi, kalau sekarang penjelasan dari Imam Atha bin Abi Rabah, salah satu tabi'in, satu fase kehidupan setelah fase kenabian atau fase zaman sahabat Nabi ketika hidup. Ya. Wa qala Atha ibnu Abi Rabah, berkata Atha bin Abi Rabah, man amana billahi faqad amana bil ghaib. Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah, maka kewajibannya adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Ini penjelasan dari para sahabat dan juga tabi'in tentang makna ghaib di dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian di ayat yang keempat, ini juga masih sama, bahwa ketika teman-teman lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan menjumpai beberapa ayat yang diulang tentang orang-orang yang meyakini, ya, atau ayat-ayat yang diakhiri dengan lafaz yuqinun, gitu ya, dan sejenisnya. Nah, di dalam ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah mereka yang mengimani apa-apa yang telah Allah turunkan kepada para nabi, kepada Rasulullah, ya, kepada engkau Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan segala sesuatu yang telah Allah turunkan sebelum Rasulullah SAW, yaitu kepada nabi-nabi yang lain. Nah, penjelasan dari Ibnu Abbas, ya, tentang ayat ini, ay yusaddiquna bima ji'ta bihi minallah, maka tugas kalian wahai kaum muslimin adalah membenarkan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jaa bihi man qablaka minal mursalin, dan membenarkan segala sesuatu yang datang dan dibawa oleh para nabi sebelum Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yufariquna bainahum, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya di antara para nabi itu, wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, dan tidak menyangkal, tidak mengingkari nubuwah, wahyu yang dibawa oleh para nabi utusan Allah Ta'ala. Nah, tapi begini teman-teman semua, karena agama kita Islam dan agama Islam itu sebagai agama penutup, maka kewajiban kita adalah hanya membenarkan agama Islam, karena agama Islam itu hanya satu-satunya agama yang masih otentik, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas umat beragama lain adalah mengikuti syariah yang telah dibawa oleh Rasulullah, yaitu syariah Islam. Meskipun mereka dulunya sama-sama menganut agama Samawi, agama Nasrani, agama Yahudi, tapi begitu diutusnya Rasulullah, maka kewajiban mereka, pemeluk agama-agama Samawi itu, adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi pokok penting di ayat ini adalah
potongan ayat selanjutnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah mereka itu meyakini adanya kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka orang-orang yang meyakini adanya yaumul akhir. Yaumul akhir. Apa yang dimaksud dengan akhir itu? Ai bil ba'si wal qiyamah, yaitu hari kebangkitan, hari kiamah. Atau yang dimaksud dengan wabil akhirati hum yuqinun, maksud dari orang yang mukmin itu wajib meyakini, ya, meyakini kehidupan akhirat itu meliputi meyakini al-ba'ts, ya, yaitu hari kebangkitan, kemudian meyakini adanya yaumul qiyamah, kemudian juga meyakini al-jannah, surga, kemudian meyakini an-nar, meyakini adanya neraka, wal hisab, hari perhitungan, wal mizan, hari di mana amal manusia itu ditimbang. Ya. Wa kulluhum ghaibun, dan ini semua gaib, tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.